Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada hari ini masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih beraktivitas dan masih bisa belajar dalam keadaan sehat. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang satu teks percakapan. Silahkan dilihat bukunya di halaman 29. Di situ ada teks hiwar mengenai rumah sakit atau mustashfa antara walidun, ayah, Muhammad, dan tabib, begitu. Nah, dalam pembelajaran kali ini saya akan mencontohkan cara pembacaan dari teks percakapan tersebut. Kemudian setelah itu saya bantu untuk menerjemahkan teks tersebut. Untuk itu diperhatikan dengan baik dan dengan seksama. Siapkan alat tulisnya untuk mencatat apa yang telah didengarkan atau telah dipelajari hari ini. Baik, kita mulai dari judul. Iqra wafham. Bacalah dan pahamilah. Fil mustashfa. Di rumah sakit. Nah, di sini ada 3. Jadi judulnya di rumah sakit, namun di situ ada perbabnya. Jadi pertama membahas tentang fil bait dulu, di rumah dulu. Kemudian fi maktabil istiqlal, di resepsionis. Kemudian yang ketiga lalu fi ghurfatit tabib, di ruang dokter. Jadi rangkaiannya seperti itu. Intinya dia akan membahas membahas lebih banyak tentang fil mustashfa tadi, rumah sakit tadi ya. Saya mulai. Fil baiti, di dalam rumah. Al-walidu, ayah, ya. Limadha ghibta 'anil amal? Kenapa kamu gak hadir atau kenapa kamu gak bekerja hari ini, gitu ya. Baru Muhammad menjawab, asta'dhantu minal amal li'anni ash'uru birtifa'i darajatil hararati was suda'. Saya sudah izin untuk tidak bekerja. Li'anni ash'uru birtifa'i, karena saya merasa suhu badan saya itu panas, gitu ya. Suhu badan saya birtifa'i darajatil hararah, suhu badan saya naik, gitu ya. Maksudnya itu panas, gitu ya. Wasuda', dan juga merasa pusing atau sakit kepala. Syafakallahu ajilan, semoga Allah menyembuhkanmu segera. Da'ni qiyasi hararataka bimiqyasil hararah. Sini biar saya ukur suhu badanmu dengan termometer. La haula wala quwata illa billah. Takunu darajatu hararaka takunu darajatu hararatika fi 40 darajata Celcius. La haula wala quwata illa billah. Suhu badanmu sudah mencapai 40 derajat Celcius. Wala budda an tadhhaba ilal mustashfa, dan kamu harus dibawa ke rumah sakit. Wa sa'urafiquka ilaihil an, dan saya akan mengantarkanmu sekarang juga ke rumah sakit, gitu ya. Wa tabibu sayafhasuka hatta ta'rifa
ayyama ridin yusibuka. Sehingga tabib nanti atau dokter akan memeriksakanmu hingga mengetahui sebenarnya kamu sakit apa. Ya, sakit apa gitu. Kemudian Muhammad menjawab, Hasanan, hayya nadhhabu ilal mustashfa ajilan. Baiklah, ayo sekarang kita pergi ke rumah sakit segera. Oke, itu kondisi waktu di rumah. Nah, sekarang mereka situasinya ada fi maktabil istiqlal, ada di ruang resepsionis. Ya, di situ ada percakapan antara muwazzaful mustashfa, yaitu pegawai rumah sakit, dengan Muhammad, karena posisinya ada di ruang resepsionis. Ya, ahlan wa sahlan ya sayyidi, ayu khidmatin. Selamat datang tuan, ada yang bisa dibantu, kata pegawai rumah sakit. Ahlan bika, uridu an uqabilat tabib. Selamat datang juga, saya ingin bertemu dengan dokter, kata Muhammad. Lalu, hal ladaika mau'idun, apakah Anda sudah ada janji gitu ya? Muhammad menjawab, la ma'indi mau'idun, hadha awwalu marratin uhduru fi hadzal mustashfa. Hadha awwalu marratin ahduru fi hadzal mustashfa. Tidak, saya nggak ada janji dengan dokter. Ini hadza awwalu marrah, ini adalah awal pertama kali ahduru fi hadzal mustashfa. Saya berkunjung ke rumah sakit ini, atau saya datang ke rumah sakit ini. Muwazzaful mustashfa, ayu khidmati ya sayyidi. Apa yang bisa dibantu tuan, katanya ya. Lalu Muhammad menjawab, Ash'uru birtifa'i darajatil hararah. Saya merasa suhu badan saya sangat naik atau naik gitu ya. Saya merasa suhu badan saya naik. Wa ash'uru bi alamin fil halqi, dan saya merasa sakit di tenggorokan. Walam ashtahi fil akli mundu yaumil khamis, dan saya nggak ada nafsu makan dari sejak mulai hari Kamis lalu. Tuh ya. Kemudian muwazzaful mustashfanya menjawab, ansahuka an tuqabilat tabib al-mutakhassasa bil hanjarah. Saya sarankan Anda untuk menemui dokter spesialis kerongkongan atau dokter spesialis tenggorokan. Ansahuka, saya sarankan Anda untuk bertemu dokter spesialis tenggorokan. Wali anna hadza awwalu hudurika fi hadzal mustashfa. Karena ini adalah awal pertama kali Anda berkunjung ke rumah sakit ini. Alaika an ta'rifal ijra'atil fahsi fihi litashilika fi amaliyatil fahs. Maka Anda harus mengetahui prosedur, atau Anda harus mengetahui prosedur pemeriksaan untuk memudahkan Anda dalam proses pemeriksaan nantinya. Maksudnya gini, jadi karena si Muhammad tadi baru pertama kali memeriksakan di rumah sakit ini, maka saran dari muwazzaful mustashfanya adalah dia harus mengetahui prosedur apa saja yang harus dilakukan sebelum masuk atau sebelum menemui dokter tadi, begitu ya. Saya simpulkan seperti itu. Alaika an ta'rifal ijra'ati lil fahsi fihi litashilika fi amaliyatul fahs. Anda wajib tahu prosedur-prosedur sebelum pemeriksaan, prosedur-prosedur pemeriksaan untuk bisa memudahkan Anda dalam proses pemeriksaan nantinya, begitu ya.
Intinya tadi yang seperti saya bilang, dia harus ada prosedurnya sebelum bertemu dokter. Wal ijra'atul lati yajibu an taquma biha hiya, adapun prosedur yang harus dipenuhi adalah gitu ya. Awalan idghat ala hadzal jihazi lil husuli ala raqmi qaimatul intizar. Jadi yang pertama, idghat ala hadzal jihazi lil husuli ala raqmil qaimatil intizar. Yang pertama, Anda harus menekan tombol ini untuk lil husuli, untuk mendapatkan ala raqmi qaimatil intizar, untuk mendapatkan nomor antrian. Yang pertama Anda harus menekan tombol ini untuk bisa mendapatkan nomor antrian. Kemudian saniyan intazir hatta yad'ukal muwazzaf. Kedua, Anda harus menunggu hingga pegawai memanggil Anda ya. Jadi harus ditunggu hingga ada orang atau pihak rumah sakit atau bagian pegawainya yang memanggil Anda sesuai dengan nomor antrian tadi. Tsumma idhhab ilaihi wa qum bitasjil wa mla'il istimaratal matlubah. Jadi kemudian setelah dipanggil oleh pegawai tadi, salah satu pegawai rumah sakit, tsumma idhhab, maka pergilah dan waqum bitasjil, dan berikanlah nomor pendaftaran tadi, nomor antrean tadi. Wamla'il istimarah al-matlubah, dan wamla, dan isilah al-istimarah. Istimarah itu formulir yang diminta. Jadi setelah kita kasih nomor antrian, kita diberikan formulir untuk diisi. Kemudian wa akhiran, dan yang terakhir, idhab ila ghurfatit tabib. Yang terakhir barulah kamu bisa masuk ke ruang dokter. Ghurfatit tabib, ruang dokter. Saufa tad'ukal mumarridatu hunak. Di sana ada perawat yang akan memanggil kamu. Muhammad, syukron katsiran ala hadhil ma'lumatin nafi'ah. Terima kasih banyak atas informasi yang bermanfaat ini, kata Muhammad. Itu tadi di lokasi resepsionis. Nah, lokasi ketiga adalah fi ghurfatit tabib, di ruang dokter. Di situ percakapannya sudah antara tabib, dokter, dan Muhammad. Ya. Dengarkan dengan baik ya. Bima tash'uru ya sayyidi? Apa yang kamu rasakan tuan, gitu ya. Sayyidi tuan. Ash'uru bisyiddatil hararah was-suda' mundu yaumil khamis. Saya merasa sangat panas, atau maksudnya itu demam gitu ya. Sangat panas suhu tubuhnya, was-suda', kemudian pusing, mundu yaumil khamis, sejak hari Kamis. Kemudian tabibnya berkata lagi, hal tash'uru bi syai'in akhar? Apakah kamu merasakan hal lain selain itu? Kemudian Muhammad menjawab, na'am, ash'uru bi alamin fi sadri. Ya, saya juga merasakan sangat sakit di bagian dada, katanya. Lalu dokternya berkata, tafaddal, istarah ala sariri li afhasoka. Silahkan Anda berbaring di atas tempat tidur, biar saya periksa kamu. Kaifa hali ya tabibi? Ya, kaifa hali ya tabib? Kata Muhammad. Bagaimana keadaan saya, dokter? Lalu dokternya menjawab, ma ladaika mushkilah fi dhaqtid dami. Hafan, saya ulangi ya. Ma ladaika mushkilah fi dhaqtid dami. Kamu gak ada masalah dalam hal tekanan darah. Iftah fammaka min fadlik. Coba buka mulutnya, tolong, gitu ya. Baru Muhammad menjawab, thayyib, baiklah. Jadi tadi
Kata dokternya bahwa Muhammad tidak ada keluhan di bagian atau masalah di bagian tekanan darahnya. Lalu dokternya meminta Muhammad untuk membuka mulutnya agar bisa diperiksa dokter tersebut. Lalu bagian hal tash'uru bi alamin fi halqika, apakah kamu merasa sakit di bagian tenggorokan? Kata tabibnya. Lalu Muhammad menjawab, "Na'am, ya tabib." Iya, dokter, katanya. Ra'aitu iltihaba dakhil halqika, kata dokternya. Apa artinya? Saya ngelihat ada radang di bagian tenggorokan dalam. Saya melihat ada radang di dalam tenggorokanmu, afwan ya. Ra'aitu iltihaba dakhili halqika. Saya melihat ada radang di dalam tenggorokanmu. Wasa'u'tika wasfat tabib. Dan saya akan memberikan resep dokter. Wala budda an tadhhaba ila saydaliyah li syira'id dawa. Dan kamu harus pergi ke apotek. Dan kamu harus pergi ke apotek untuk menebus atau menebus obat maksudnya ya. Dan kamu harus pergi ke apotek untuk menebus obat di sana. Lalu kata Muhammad, syukron ya tabib. Wa madza af'alu ba'da dzalik? Terima kasih dokter. Lalu apa selanjutnya yang harus saya lakukan setelah itu? Katanya. Lalu tabibnya menjawab, wali sur'ati syafa'aka 'alaika an tuaddi nasihati ya sayyidi. Dan agar kamu bisa lebih cepat sembuh, maka kamu sebaiknya dengarkan nasihat atau saran saya. Awalan, nah ini saran dokternya. Awalan, tanawalud dawa ala waqtiha. Pertama, kamu harus minum obat tepat waktu. Tanawalud dawa ala waqtiha. Harus minum obat tepat waktu. Wa thaniyan, la takun mut'aban. La takun mut'aban. Kamu nggak boleh lelah atau jangan kelelahan seperti itu. La tashrab ad-dukhana marratan ukhra, dan jangan mengkonsumsi rokok, ini maksudnya ya, rokok lagi. Lianna syarbat dukhani ra'su kulli da'i, karena dengan mengkonsumsi rokok itu rokok ini merupakan hal paling utama untuk ra'su kulli da'i ya, hal utama atau pemicu paling utama segala penyakit ya, begitu. Karena mengkonsumsi rokok ada hal paling utama untuk memicu timbulnya penyakit. Wa bta'id anil mudakhin, dan jauhilah orang-orang yang perokok atau jauhilah rokok. Wa rabi'an, dan keempat, aksaru min aklil khudrawati wal fawakih, dan yang keempat adalah perbanyak makan buah dan sayur. Lalu yang terakhir, syukron ya tabib, terima kasih dokter. Lalu dokternya menjawab, afwan, katanya begitu. Ya, itu adalah bagaimana cara membacanya, kemudian bagaimana memahami teks tersebut. Ini sudah saya bantu. Silahkan diperhatikan lagi dan dibaca lagi agar bisa lebih paham secara amik, secara mendalam ya. Syukron jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.